Torang Petampa Bacerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Stisrut Podcast Torang Petampa Bacerita. Nah, alhamdulillah kali ini Torang kedatangan tamu dari L2 Dikti wilayah 16 yang melayani daerah Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Baik. Nah, sebelum itu mungkin kita bisa buka masker dulu, Pak. Ya, Nah, sebelum kita berbincang-bincang dalam podcast hari ini, mungkin kita lebih baik untuk perkenalan singkat. Yang duduk di depan saya ada Bapak Dr. Rukman. Rukman. Bapak Dr. Rukman. Beliau dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek. Benar, Pak? Nah, yang duduk di samping Bapak Rukman ada Bapak Haryanto Huntua. Benar, Pak? Beliau berasal dari Koordinator Kemahasiswaan L2 Dikti wilayah 16. Ya. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini saya juga ditemani oleh Ibu Helmi Kasim, SMSI. Ibu adalah Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan di Stisrut ini. Nah, saya sebagai penerima KIP kuliah di kampus ini mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian dari L2 Dikti. Berkat bapak-bapak sekalian, saya dan teman-teman saya bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah di kampus ini. Nah, di sini saya juga dititipkan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya nih, Pak. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama saja nih, Pak. Ya. Menurut himbauan dari kampus, ketika kita ingin mendaftarkan diri untuk di beasiswa KIP kuliah ini, kita harus ke kelurahan untuk minta surat keterangan, terus diajukan ke dinas sosial, terus dikembalikan ke kampus surat itu. Nah, alhamdulillah dari beberapa cara-cara atau step-step itu, alhamdulillah kami tidak merasakan sama sekali ada kesusahan atau kesulitan. Nah, kami ingin tanya nih, Pak, mungkin apakah di L2 Dikti sana bapak-bapak merasakan kesulitan atau kesusahan dalam mengelola data kami nih, Pak? Gimana tuh, Pak? Baik, mungkin pertanyaannya ke Kemendikbudristek dulu ya, selanjutnya. Baik, untuk KIP kuliah itu prioritas penerima. Yang pertama itu mahasiswa itu memiliki KIP, kartu Indonesia Pintar. Ya, kartu Indonesia Pintar yang didapatkan ketika memiliki batas sekolah SMA atau SMK. Nah, sebenarnya tidak harus wajib memiliki itu, tapi atau prioritas berikutnya memiliki kartu keluarga sejahtera. Nah, kemudian memiliki berasal dari keluarga PKH ya, harapan. Nah, kemudian kalau dilihat dari desil Kemensos itu di bawah desil 4. Nah, selanjutnya kemudian orang tuanya itu punya penghasilan maksimal 4 juta ke bawah. Dan jika diberikan kepada keluarganya, masing-masing keluarganya maksimal 750.000 sebulan. Kemudian juga gini, untuk masyarakat miskin ya, dan adik-adik yang menduduki bangku SMA yang akan lulus, tidak semuanya orang miskin itu punya data tersebut, ya, punya kartu tersebut. Nah, untuk itu harus juga terdaftar di DTKS. Ternyata di DTKS itu prosesnya pengurusan itu perpanjangannya lama. Nah, kemudian lalu kami memberikan prioritas juga kepada mahasiswa yang belum mempunyai itu, tapi dia memiliki surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu itu didapatkan dari suatu lembaga apapun yang sudah diyakini bahwa dia adalah lembaga yang bisa menetapkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak mampu, ya.
yang lembaga itu mempunyai data valid terkait dengan tidak mampu, gitu ya, kelurahan kayak, dinas pendidikan kayak. Nah, setelah itu proses mungkin ke DTKS ya, ke Mensos ya, karena memang semua rata-rata masih saja ada yang belum terdaftar di DTKS ya. Nah, itu ini sebagai prioritas penerima KIP kuliah, ya. Gimana? Sudah jelas ya? Jelas. Oke, itu prioritas ya, itu dengan persyaratan-persyaratan. Iya, baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua aja nih Pak. Apakah KIP kuliah ini hanya untuk calon-calon mahasiswa yang tidak mampu atau harus berprestasi? Soalnya kami panik nih Pak, jangan sampai IPK kita turun terus beasiswa kita dicabut. Gimana tuh Pak? Oke, jadi gini, intinya itu mahasiswa itu yang punya potensi akademik. Ya. Artinya dia lulus dari SMA atau SMK-nya, gitu. Kemudian dia punya potensi, artinya dari nilai saja sudah bisa lah memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi tersebut, ya. Jadi kalau memang tidak punya potensi, dia mungkin bisa jadi tidak lulus dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi tersebut. Nah di situ, jadi memang harus punya potensi. Nah terkait dengan tadi penilaian biasanya kan ada penilaian indeks itu ya, IPK. IPK itu silakan saja di perguruan tingginya itu nanti yang menilai, gitu ya. Mungkin mau menaruh apa. Tapi saya pernah ini juga di dalam peraturan itu 7,5 ya maksudnya. 2,75. Oke, 2,75. Ada juga perguruan tinggi yang menetapkan harus 3,0. Nah, silakan itu semua perguruan tinggi yang menilai untuk prestasinya, prestasi di dalam akademik, gitu ya. Mungkin itu. Silakan. Baik. Pertanyaan yang ketiga mungkin bisa dijawab oleh Bapak Haryanto. Ya. Khusus area di Kota Manado ini, kampus-kampus apa saja sih Pak yang sudah menjalankan program KIP kuliah ini? Terus untuk kampus-kampus yang belum menjalankan KIP kuliah ini, apa saja sih syarat-syaratnya Pak? Jadi terima kasih. Memang untuk kuota KIP kuliah ini memang berasal dari pusat layanan pendidikan dari Pasur 6. Dan itu berjumlah 2.630 dari untuk Gorontalo, Solo, dan Sulteng. Kemudian untuk Sulawesi Utara sendiri ada 29 perguruan tinggi yang mendapatkan pengelola KIP untuk tahun ini. Berarti ada kurang lebih 20-an lagi PTS yang ada di Sub tidak mendapatkan KIP untuk tahun ini. Karena memang pendekatannya adalah PTS itu harus memiliki program studinya harus terakreditasi, sehingga ke depan ini harus kita drive, kita dorong PTS yang belum terakreditasi codingnya supaya tahun depan bisa mendapatkan KIP untuk mahasiswanya agar presentasi perguruan tinggi tahun ke depan bisa naik lagi. Memang untuk L2 Dikti 16 tahun 2020 itu hanya 55 perguruan tinggi yang mendapatkan KIP PTS-nya. Alhamdulillah tahun 2021 naik 10 PTS jadi 65, sehingga ini agak ada peningkatan, ada progres. Insya Allah tahun 2022 bisa naik lagi. Baik. Apakah ada tambahan dari Ibu Helmi setelah mendengar syarat-syarat dari Bapak? Iya Pak, kalau akreditasinya sendiri untuk program studi mempengaruhi jumlah kuota ya Pak. Kalau seandainya akreditasinya B, kemudian ada juga yang prodi C. Kalau untuk prodi ya Pak ya, apakah mempengaruhi kuota yang diberikan atau bagaimana Pak? Baik, kalau terkait kuota itu kan berdasarkan student body perguruan tinggi. Nah, kalau akreditasi itu perhitungan anggaran yang akan diberikan. Jadi ada akreditasi A, B, dan C. Nah, pembagian student body ini memang akreditasi A itu ada sekian persen, 30%. Kemudian akreditasi B-nya mungkin di atasnya, dan C itu agak di bawahnya, presentasi itu. Nah, terkait dengan jumlah
anggaran yang diberikan itu penilaian adalah akreditasi. Misalnya akreditasi prodinya B, kemudian akreditasi perguruan tingginya B, dia bisa mendapatkan 0,5% dari UKT yang ada. Nah, kalau akreditasi prodinya B, kemudian akreditasi PT-nya A, dia mendapatkan maksimal untuk biaya pendidikan UKT-nya. Nah, itu tergantung, kita lihat itu, karena di situ di operator ada itu ya, apa namanya, penghitungannya seperti itu dan otomatis akan keluar seperti itu. Nah, memang hal ini hal yang baru di 2021, hal baru yang di 2021, dan awal-awalnya memang banyak yang protes karena perguruan tinggi yang dia mahal, kemudian mendapatkan yang banyak yang B, ya. Lain karena dasinya B, versi PT-nya C kan gitu. Nah, ini akan kami di Puslapik akan kami benahi untuk di tahun 2022. Harus seperti apa penghitungannya kembali supaya nanti tidak ada hal-hal yang artinya tidak diinginkan dikenakan oleh PTS maupun PTN di seluruh Indonesia. Ya, baik. Satu lagi, jadi kalau ini Pak saya mau tanya, kalau seandainya terjadi peserta KIP kuliah, dia sudah masuk KIP kuliah, tiba-tiba di tengah perjalanan dia mundur. Mengundurkan diri. Iya, mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal. Itu kepada siapa harus mengajukan untuk penggantian, Pak? Ya, jadi di tahun 2021 semester genap ya ini. Iya. Genap ini tidak ada pengganti. Jadi ketika dia mengundurkan diri sudah otomatis itu akan dana itu akan tertarik dan sebagai pengembalian dari PTS. Jadi tidak terserap gitu. Nah, memang ada di semester yang sebelumnya itu ada yang pengganti. Tapi kemudian di tahun 2021 semester genap ini ada kebijakan yang tidak pengganti. Karena ya itulah kebijakan baru itu yang mungkin juga ya dikarenakan ada like in dislike juga bisa. Nah, tidak suka kemudian ganti itu untuk ada penggantian. Nah gitu, makanya yang paling disayangkan itu bukan mengundurkan diri, tapi ada yang tidak registrasi. Ini saya disayang sekali ya. Sayang kuotanya tidak terpakai. Dan akhirnya tertarik kemudian didistribusikan kepada PTS yang memang benar-benar mahasiswa itu. Jadi kembalikan lagi Pak ya? Ya, itu otomatis karena ketika ditetapkan dia tidak ditetapkan karena dianggap tidak diusulkan. Ya, kalau tidak diusulkan kan berarti tidak ditetapkan dan tidak masuk dalam pencairan. Baik. Mungkin ada kata-kata motivasi dari bapak-bapak sekalian untuk kami para mahasiswa kuliah. Ya, mungkin dari Pak Hari. Nah, nanti. Ya, yang pertama saya cuma mengharapkan mahasiswa penerima KIP jangan dulu pacaran. Iya, Ya, betul. itu yang pertama, karena kalau sudah mau nikah ini akan diberhentikan KIP kuliahnya. Yang kedua, harus hidup hemat, manfaatkan biaya hidup ini dengan sebaik mungkin untuk digunakan untuk keperluan studi. Yang ketiga, saling memberikan motivasi kepada teman-teman yang penerima KIP, memberikan support, karena pemerintah memberikan amanah untuk menjalankan studi karena semua dibiayai oleh negara. Tentu ini dipertanggungjawabkan karena teman-teman ini adalah akan menjadi pemutus rantai kemiskinan kepada orang tua. Itu himbauan Pak Menteri, makanya harus ini kita sukseskan. Barangkali itu himbauan saya dari L2 Dikti wilayah 16. Mungkin dari Bapak. Ya, saya kira sama ya dengan Pak Hari tadi disampaikan itu. Yang penting intinya itu ya adik-adik ini menerima beasiswa KIP kuliah dan gitu ya, harus benar-benar mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa. Ya, itu yang terpenting itu ya, karena memang seperti misalnya ada pembatalan itu kan sayang ya.
banyak orang-orang yang statusnya sama Iya. itu tidak mendapat kesempatan untuk menerima Mereka, KIP kuliah itu. Iya. Nah makanya untuk itu benar-benar dimanfaatkan, gunakan sepenuhnya ya untuk semangat di dalam belajarnya, ya jangan sampai putus ya, karena ini sampai dengan 8 semester ya. Sayang sekali kalau putus, kesempatannya hanya 1 kali, karena kalau dia sudah sebagai penerima kemudian dia keluar dan dia mengajukan lagi itu sudah tidak bisa, Iya. karena sudah pernah menjadi penerima. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada bapak-bapak dari L2 Dikti atas luang waktunya agar bisa hadir di podcast hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Helmi. Demikian Stislut Podcast pada hari ini. Sampai jumpa di Stislut Podcast berikutnya. Stislut Podcast, Torang Petampa by Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.